Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai review jurnal yang berjudul SMAS Strategy in Creating Sustainable Business During COVID-19 Towards the New Normal Era Based on Marketing Mix Perspective. Anggota kelompok kami terdiri dari Amir Mukhtar, Dwi Yulni Putri, dan saya sendiri Putri Anggun Lestari. Baik, yang pertama ada identitas jurnal, nama penulis Agung Sulistyo, nama jurnal Ekonomi dan Bisnis, tahun 2020 dengan jumlah halaman 5 halaman dan volume 34. Selanjutnya ada pendahuluan. Jurnal ini membahas tentang strategi menciptakan bisnis berkelanjutan selama COVID-19 menuju era new normal. Pandemi menuntut kreativitas dalam menjalankan bisnis untuk menarik konsumen. Salah satu cara dalam mempengaruhi konsumen adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh sang penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pendekatan deskriptif yang dipadukan dengan instrumen bauran pemasaran atau marketing mix 7P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel yang tertera pada PPT kami ini. Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah usaha yang bertahan selama 5 tahun tertinggi adalah 45,8%, dan jumlah pemilik usaha yang mampu mempertahankan usahanya selama lebih dari 20 tahun adalah 7,5%. Dilihat dari jenis usaha, sebagian besar usaha, yaitu 51 usaha, berada pada kategori kuliner dan olahan makanan dan minuman. Dan pemilik usaha paling sedikit, yaitu 6 usaha, berasal dari jenis produk usaha yang kreatif. 26 usaha tergolong usaha mikro dan 78,3% atau 94 usaha tergolong usaha kecil. Oke, next. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi parameter bauran pemasaran. Yang pertama, sampel sebanyak 120 pelaku usaha mikro dan kecil di daerah istimewa Yogyakarta yang memenuhi persyaratan seperti minimal 2 tahun menjalankan usaha, merupakan badan hukum dengan jumlah aset dan omset sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemilihan simpel melalui proportive sampling. Yang kedua adalah analisis data terdiri dari transkripsi data, reduksi, coding, dan kategorisasi. Kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dwi Yulian Saputri. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi bauran pemasaran yang dapat diterapkan pelaku usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju era new normal. Next, review jurnal. Pandemi menuntut kreativitas dalam menjalankan bisnis, sehingga mendorong pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan. Peningkatan permintaan produk akan mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut, dan salah satu cara untuk memulai ini adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat dengan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk memaksimalkan penjualan. Salah satu cara dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran 7P. Berikut adalah penjelasan tentang bauran pemasaran 7P. Yang pertama ada produk, yaitu kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua ada price atau harga, yaitu nominal yang ditagihkan kepada konsumen atas suatu produk. Yang ketiga promotion, yaitu upaya untuk menyampaikan pesan kepada calon konsumen tentang keberadaan produk di pasar.
Keempat, ada proses, yaitu semua prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas aktual yang digunakan untuk memberikan layanan. Kelima, place, yaitu lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Keenam, ada people, yaitu seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu bukti nyata memberikan dampak nyata dalam keputusan konsumen. Yang terakhir yaitu kesimpulan, para pemilik usaha harus menerapkan masing-masing instrumen 7P marketing, di mana pada instrumen produk hanya pelaku usaha yang menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Instrumen harga mengungkapkan bahwa pemilik bisnis menerapkan kebijakan penetapan harga untuk memastikan keuntungan. Instrumen tempat atau saluran distribusi menunjukkan bahwa pemilik usaha memanfaatkan media sosial, marketplace, dan reseller sebagai pilihan saluran distribusi. Instrumen promosi mengungkapkan bahwa pemilik usaha telah melakukan kegiatan promosi usaha. Instrumen proses menunjukkan bahwa pemilik usaha menerapkan prosedur operasi standar atau SOP yang ada. Instrumen sumber daya manusia mengungkapkan bahwa pemilik bisnis mencari pemecahan masalah melalui diskusi. Berdasarkan hasil alat bukti fisik, 100% pelaku usaha menjual produk sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pemasaran. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai review jurnal tugas marketing management. Terima kasih atas waktunya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.